Saya kasih logical thinkingnya. Siapa bilang orang beriman itu enggak pakai otak? Kita langsung ke firman hari ini, tapi sebelumnya saya kasih kesaksian singkat hanya di ibadah ini. Sebagian kita liburan, sebagian tetap di rumah. Kami, saya dan hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala regional yang sudah nabung sekitar hampir 2 tahun, akhirnya diizinkan oleh Tuhan untuk pergi ke Thailand. Pas lagi gempa kemarin 7,7 magnitude, cukup keras. Ada banyak yang tanya, gimana gempanya? Sangat-sangat kuat ya. Kami kebetulan 60 sekian orang yang kami pergi semuanya, gembala-gembala regional, itu berada di sebuah mall, mau makan siang. Ketika meja-meja mulai semuanya bergerak sendiri tanpa ada hantu di situ. Saya kebetulan antar sepasang suami istri orang tua, ya, orang tua yang sudah berusia 70 lebih ke kamar mandi, ke WC. Dan kebetulan waktu saya antarkan, saya sendiri cuci tangan. Pas saya lagi keluar, orang terakhir di WC pria, itu atap ambruk persis di tempat saya mencuci tangan saya. Jadi itu semua bukan kebetulan. Tuhan benar-benar melindungi kami para hamba-hambanya berkat doa Anda. Kalau enggak, 5 menit telat, saya sudah keambrukan plafon itu atas semuanya. Ya saya enggak mungkin di sini sekarang utuh bicara ke Anda. Tapi yang lebih mengerikan saat itu adalah, saya kan bawa 2 orang tua, ada kursi rodanya. Ya 60 sekian hamba-hamba Tuhan, ada beberapa jemaat 1-2 yang mengikuti kami. Dan waktu saya pergi di sana kami bertiga, orang tua tersebut terjebak. Ada larilah ratusan orang di mall itu karena kami berada dekat pintu. Waktu semua orang lari menerpa itu ratusan orang kayak seperti orang yang ketakutan keluar dari gedung kebakaran gitu. Itu semua ke arah kita. Saya tahu saya tidak bisa lari kemana-mana. Saya bisa lari cepat tapi bukan beliau berdua orang tua. Jadi akhirnya dalam secara refleks saya pasang badan, karena mereka jemaat, saya pasang badan dan membelakangi ratusan orang yang lari ke arah kami. Kami hanya berdiri bertiga di tengah. Saya rangkul, karena saya tahu kalau orang tua tersandung, jatuh, pasti fatal. Ratusan loh ya, lari seperti orang altar call, maju lari-lari itu loh. Jadi, dan saya pasang badan paling tidak, kalau nabrak saya ya kami pasti jatuh. Tapi paling tidak kena badan saya dulu. Lalu setelah itu saya kok ngerasa loh. Setelah itu panik kan, bawa orang keluar dari gedung, dari mall. Saya baru sadar. Kok gak ada yang nyenggol ya? Gak mungkin loh itu, tempat sempit. Tidak ada yang nyenggol punggung saya. Kalau kesenggol ratusan orang, sekuat gagah apapun pasti turut jatuh. Tapi gak ada yang nyentuh. Bukan senggol, bukan tabrak ya. Sentuh saja tiada. Gak mungkin itu. Itu antara orang Thailand itu gesit-gesit semuanya. Atau malaikat yang babak belur. Saya gak tahu. Dan waktu setelah keluar dari sana saya mau masuk kembali. Karena anak dan istri saya berada di dalam. Untungnya di ground floor di daerah food court. Bukan food court, di bawah ya. Daerah makanan. Di situ. Di bawah, saya mau masuk lagi tapi puji Tuhan terkoneksi dan ternyata semua sudah pada keluar dan kami saling cari-carian, kami beritahu berhenti cari-cari, semua pokoknya keluar dan aman. 60 sekian hamba-hamba Tuhan, tidak ada satu goresan sama sekali, Tuhan melindungi. Thank you untuk doanya. Dari sana kami ke Pattaya ya dan bisa fellowship dengan sangat indah. Tapi saya bersyukur dalam kepanikan seperti itu bukan hanya Tuhan melindungi, tapi apa yang diajarkan di gereja ini bukan hanya di CG sebagai agenda pertemuan, tapi itu menjadi DNA hubungan. Sampai kapanpun kita harus take care of each other. Kita harus pasang badan satu dengan yang lainnya. Nggak boleh jadi teori, tapi harus menjadi kehidupan. Satu lagi terakhir sebelum saya sampaikan firman ini,
Eh, Lalu berapa hari kemudian saya didatangi roh jahat. Meskipun kamar selalu saya usir semua unsur-unsur yang tidak bersih, tapi itu dari luar. Intinya lah singkatnya, gak usah denger yang horor-horor. Nanti takut ke kamar mandi sendirian. Tapi saya, itu roh jahatnya datang ke saya, tapi tidak berani jamah, tidak ganggu gimana, tapi intinya cuma menampakkan diri dan suruh kami meninggalkan negara itu. Tidak boleh, kami tidak di welcome di sana. Justru saya beritahu sama Pastor Moro, Gembala Regional Asia, kayaknya kamu harus rintis Thailand segera. Haleluya. Sebab di mana kita diusir oleh roh jahat, di situ mungkin kita diutus Roh Kudus. Bayangin liburan aja kita gak bisa cuti. Namanya peperangan rohani itu gak pernah berhenti. Semua aman-aman ya, puji Tuhan saya dengar ada yang pergi, ada yang tetap tinggal di kota. Semua jemaat kita tak ada cacat celah, semua dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Yang mudik udah kembali, puji syukur pada Kristus. Hari ini kita belajar kitab Ester. Jadi dengarkan bagian yang tidak Anda ikuti. Ester ini adalah kitab yang luar biasa penuh dengan tuntunan Allah. Ibadahnya total ada 5, Anda dengarkan yang ketinggalan. Ibadah yang keempat judulnya kemenangan-kemenangan susulan. Saya jelaskan dulu latar belakangnya. Dalam kitab Ester kalau Anda kurang familiar, Anda cukup konsentrasi pada 4 tokohnya. Tokoh pertama adalah Raja Ahasiweros, dia seorang raja besar. Sekarang geografinya di Iran, tapi zaman itu namanya Medo Persia, Niniwe itu loh. Dan raja ini raja yang tidak takut akan Tuhan, tapi dia suami dari Ester, seorang ratu keturunan Yahudi. Raja Ahasiweros ini kerajaannya terbentang luas sekali sampai beberapa benua. Karena pemerintahannya mencakup 127 provinsi dan benua dari Asia sampai Afrika. Karena pemerintahan kerajaannya itu dari Ethiopia sampai India. Ini orang gede banget. Lalu yang kedua tentunya Hadasa. Hadasa itu nama dusunnya. Dia adalah gadis desa. Tapi dia itu oleh karena kehendak Allah, dia diangkat jadi ratu untuk menggantikan ratu pertama yang membangkang terhadap raja. Ratu Ester ini adalah orang Yahudi. Dia adalah orang Yahudi. Ya. Dan Ratu Ester ini bukan hanya cantik paras-parasnya, tapi dia itu punya karakter yang sangat-sangat mengesankan. Jadi kalau Anda mau cantik, jangan cantik luarnya saja. Benahi kecantikan dalam. Seorang pria juga sama, jangan hanya membanggakan yang luar, macho man. Ya, seorang laki-laki itu harus punya kepemimpinan, punya karakter di dalam dirinya, solid inside. Nah, ini Ester kedua. Tokoh yang ketiga, di balik seorang Ester ada seorang papa rohani dan dia adalah papa asuh. Sebenarnya dia itu hubungan dengan Ester adalah cousins atau sepupu. Tapi karena usianya jauh, sudah seperti orang tua, dan Ester ini yatim piatu, maka Mordekai ini mengasuhnya dari kecil, yang mengadopsi. Namanya Mordekai. Mordekai ini seorang pejabat negara, kerja di istana, tapi Raja Ahasiweros pun tidak kenal dia karena raja ini terlalu banyak rakyatnya. Tapi Mordekai ini tokoh, dia itu pahlawan, dia pernah menyelamatkan Raja Ahasiweros dari konspirasi kudeta dan assassination atau percobaan pembunuhan presiden. Nah, dan Mordekai ini orang yang takut akan Tuhan. Dia ini seorang yang sangat cinta sama Allah Israel. Yang keempat adalah Haman. Haman ini Hitler zaman itu. Dari zaman dulu kan setan itu selalu bekerja menentang ras Yahudi untuk memunahkan mereka. Kenapa? Karena Mesias datang dari ras ini. Haman ini adalah orang yang super jahat, dia membuat konspirasi, dia memanipulasi dan memanfaatkan raja, mendapatkan kepercayaannya dan pakai kepercayaan itu untuk rancangan busuknya. Untuk namanya ethnic cleansing atau mencoba untuk wipe out atau untuk menghapuskan orang Israel
dari atas muka bumi. Tapi rencana itu digagalkan oleh Tuhan. Kitab Ester ini cerita yang luar biasa. Dari pasal 1 sampai akhir tidak ada kata Tuhan ya. Tetapi kalau Anda baca setiap halaman itu Tuhan bekerja. Daripada orang Kristen yang gembar-gembor Tuhan, tetapi hidupnya tidak mencerminkan. Kita tetap perlu bersaksi dengan mulut kita, jangan malu, tetapi lebih baik berbuah dulu. Tunjukkan lewat kesaksian hidupmu bahwa Tuhan real in your life, Tuhan itu nyata. Dan Tuhan itu involved atau terlibat di dalam kehidupan kita. Ini yang terjadi hari ini. Kita langsung lompat ke Ester pasal 9. Langsung sudah lompat ya, makanya ini setiap kebaktian ini meskipun bisa berdiri sendiri stand alone, tapi alangkah baiknya kalau Anda dengarkan seriannya. Ini Ester part 2 karena part 1-nya saya sudah pernah khotbahkan berapa minggu lalu di Surabaya Timur, GMS Surabaya Timur. Anda bisa lihat sendiri di YouTube. Tapi kita langsung lompat ya, langsung di episode pasal 9 ketika Haman sudah black dead, sudah mati. Dia sudah disate meteran tinggi dalam disulam dengan satu dicucuk benar-benar dia matinya itu mengerikan ya. Dia itu senjata makan Tuhan itu dia pasang untuk Mordekai, justru dia yang disulakan. Oke, kita sudah sampai ke sana. Sampai titik di mana orang Israel sudah menang tapi belum tuntas. Menangnya belum totalitas karena baru menang di istana, Haman dihukum mati atau dieksekusi. Tetapi di luar sana masih belum beres semua. Karena Haman sudah pernah tulis surat, dikirim pakai kuda cepat ke 127 provinsi belum pakai pesawat. Dia kirim pakai kuda ras dan dia kirim itu pakai logistik yang mengirimkan surat secepat-cepatnya, secepat kilat. Zaman dulu kan belum ada wire, belum ada email. Jadi zaman dulu itu mereka harus secara fisik. Dan juga dengan stempel raja yang gak bisa dipalsu. Jadi mereka pergi kemana-mana. Terlanjur berapa bulan atau berapa minggu lalu. Esther dan Mordekai has got something important to do. Mereka meskipun sudah menang, Haman sudah black dead, sudah mati. Tapi mereka gak boleh nyantai. Nah celakanya banyak orang Kristen nyantai. Kiranya sudah selesai. Selama Tuhan belum selesai dengan Anda jangan nyantai. Masih ada kemenangan-kemenangan susulan dalam kehidupanmu. So what kalau Anda sudah dibaptis? Sekarang waktunya dimuridkan. So what kalau Anda sudah bertumbuh? Sudah waktunya memenangkan jiwa. So what kalau Anda sudah memenangkan jiwa? Dewasakan. Jangan berhenti sampai satu saja. Kita berdoa Tuhan pakai aku lagi. Orang Kristen itu cepat puas karena berkat. Kita gak boleh begitu. Karena ada kemenangan-kemenangan susulan yang harus terjadi. Kemenangan-kemenangan susulan itu bisa jadi lebih indah loh. Perasaan kedua itu bisa lebih manis loh. Kalau kita berhenti ikut Yesus sampai berkat atau sampai titik tertentu, kita rugi loh. Karena rencana Tuhan itu lebih gede lagi. Tuhan membawa kita itu dari kemuliaan pada kemuliaan. Besar itu bukan size, tapi bicara tentang something new God will do. Ada sesuatu yang baru yang Allah hendak lakukan dalam kehidupanmu. Tadi saya ajarkan di ibadah sebelumnya, kita juga tidak boleh cepat putus asa kalau belum ada titik terang. Karena Tuhan kalau bekerja itu tidak pakai proses, jadi tiba-tiba. Meskipun prosesnya lama, tapi kalau Tuhan beri itu suddenly. Karena itu jangan berkata, mana aku doa kok, mana ada jawabannya. Tanda-tanda pun tidak ada ke sana. Tuhan kalau bekerja itu nggak perlu pakai hinting, nggak perlu pakai kasih Anda iming-iming itu nggak perlu. Tuhan tuh bekerja indah pada waktunya. Kalau belum waktunya kau jangan putus asa, kau jangan kecewa, jangan kepahitan. Karena kalau Tuhan bekerja itu enggak pakai apa-apa. Kalau kita foto itu kan selalu 1, 2, 3 ya kan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tuhan enggak pakai 1, 2, 3. Tuhan kalau kerja itu pada waktunya. Dan kalau sebelum waktunya, nampaknya Tuhan enggak bekerja. Bukan berarti Tuhan, kalau seolah-olah Tuhan diam saja, bukan berarti dia enggak bekerja. Tetapi banyak orang Kristen sebaliknya. Kalau sudah diberkati oleh Tuhan, ada satu doa dijawab. Langsung dia mundur. Langsung dia puas. Langsung dia lengah. Padahal Tuhan enggak niatnya hanya menjawab satu buah doa. Tuhan mau menjawab semua doamu, tahu nggak Bapak Ibu Saudara? So don't stop at one, jangan berhenti di satu. Nah ini dia kemenangan susulan, kita baca, semoga kita bisa dapatkan banyak. Karena ada 18 ayat, saya nggak tahu berhenti di mana. Silakan kita mulai baca ayat 1 dalam bulan yang ke-12. Ini, tindakan orang Yahudi terhadap musuhnya. Ayat pertama, dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan,
Pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Jadi surat pertama itu dikirim oleh Haman. Ini loh Perdana Menterinya Raja, orang kepercayaan number one. Boleh dikatakan dia orang nomor 2 dalam kerajaan Medo Persia. Dia ini menulis surat pakai cincin raja yang dipakai dan dipinjamkannya. Lalu tanpa dia menyadari ternyata salah satu orang Yahudi yang hendak dia bunuh adalah sang ratu. Ya. Karena itu waktu raja tahu, raja marah dan akhirnya Haman terbunuh. Singkat cerita, titah raja yang sudah keluar tidak bisa dibatalkan. Jadi zaman itu ada suatu peraturan, kalau raja sudah keluarkan undang-undang, raja itu sendiri tidak bisa cancel. Kecuali raja mengeluarkan satu surat lagi untuk mengcounter itu, untuk mengkontranya. Nah ini yang terjadi sekarang. Surat pertama untuk membunuh Yahudi itu jatuh temponya harus dilaksanakan di bulan ke-12. Ini tidak tentu Desember, ini bukan kalender barat. Tapi supaya enak kita ngomongnya, ini sebenarnya terjadi jikalau Desember, maka ini adalah hari yang ke-13. 13 Desember, orang Yahudi seluruh provinsi harus dibawa semuanya ke alun-alun kota, dieksekusi bersama-sama. Itu persis kayak terjadinya di World War II atau Perang Dunia II. Yahudi yang ada di Swiss, Yahudi yang ada di mana-mana, itu ketakutan semua. Yang ada di daerah-daerah Nazi, Jerman, Hitler waktu itu semua harus dikeluarkan, dibunuh dengan berbagai macam cara. Jadi ini melenyapkan satu umat. Dan di tanggal jatuh temponya adalah 13 Desember. Kita kan punya superstisinya, angka 13 tidak semua orang suka. Angka apa lagi yang orang gak suka? Kalau Chinese, Tionghoa gak suka nomor 4. Ya, gak suka nomor 4. Orang itu kalau superstisi jadi kurang akurat. Dalam bahasa Chinese yang 4 itu se. Mati itu se. Kenapa tiba-tiba kalau superstisi tonasinya tidak diperhatikan? Se, pusi. Se, pusi, se. 4 itu bukan mati. Kok lucu? Orang Chinese lebih suka 8 karena pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pa itu dengarnya seperti fa. Lain bro, pa bukan fa. Fa itu fa cai da fa. Orang Chinese juga mungkin sukanya 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6 itu juga le. Si le, sukacita. Le, busi liu. Tiba-tiba kok hilang karunia bahasa kita. Tapi kalau orang-orang barat, jikalau ada yang superstisi, nggak semua, sekarang semakin berkurang, 13 nggak suka. Makanya itu film-film Hollywood seperti Friday the 13th. Hayya. Jumat apa, Kliwon dan sebagainya. Come on lah. Tuhan itu jagonya memutar superstisi jadi indah. Kalau kita taruh iman pada Tuhan, orang bilang lu apes, justru akan dapat keberuntungan. Makanya kebaktian 1 saya jelaskan, kita tidak perlu luck. We don't need a good luck, we have a good God. Kita tidak perlu keberuntungan, kita punya Tuhan. Gak usah lihat-lihat yang mana, tanggal apa yang bagus, tanggal apa bagus kalau pengantinnya tidak bagus. Ya kan? Ulang tahun jangan lebih awal. Saya ulang tahun tanggal 27, tidak beritahu bulannya supaya Anda tidak kasih kado. Kalau saya dirayakan tanggal 26, jangan loh nanti pendek umur. Orang berkata, berapa banyak orang dirayakan tepat waktu mati muda. Gak ada hubungannya sama perayaan, ada hubungan dengan kesehatan. Udahlah, jangan gitu-gitu. Tuhan itu buat yang namanya 13 Desember, hari kematian Yahudi. Jadi hari kematian musuhnya. Ketawa saya kurang meyakinkan. Mau tahu nggak Yeriko itu roboh berapa kali diputerin? 7, you're wrong. 7 hari. Setiap hari sekali kayak minum obat itu 1 hari sekali. Tapi hari ke-7 kamu putari 7 kali. Jadi 6 tambah 7 sama dengan 13. Tuhan bilang kamu putari 13.
Orang bilang kamu melakukan itu apes lu, kamu pasti kalah perang. Justru apesnya tak pindah ke musuhmu karena kamu beriman. Kenapa kita takut memperhatikan arah angin semuanya? Tuhan itu yang berjalan di atas feng hesui. Tuhan yang berjalan di atas angin dan air. Yesus berjalan di atas lautan. Kalau kita beriman pada Tuhan, tidak ada angka kemalangan. Tidak ada superstisi. Kalau kita jalan dalam perkenanan, apapun di tangan kita jadi indah. Bukan hanya semua indah pada waktunya. Semua indah tergantung di tangan siapa. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang bangga punya Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Saya tidak mencerca tradisi. Saya memberikan logika. Bedain. Saya kasih logical thinkingnya. Siapa bilang orang beriman itu tidak pakai otak? Cuman kita nggak pakai otak orang sekuler yang tidak fair terhadap Tuhan. Kita pakai otak akal budi yang diperbarui Roma 12. Kalau kita mikir ya, sungguhan tah. Kenapa kita percaya yang bukan-bukan? Padahal itu semua tidak ilmiah. Dan tidak masuk dalam ilmu iman. Sudah jangan yang kayak gituan kalau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Jangan percaya yang gitu-gitu. Ya, peperangan rohani udah banyak, pilih-pilih gitu loh mau perangi apa. Jangan cari masalah dengan yang sudah jelas dalam firman. Saya harap Anda punya iman yang kuat. Tapi dari sini saya mau tunjukkan pada Anda, justru di hari yang diapeskan, mereka memperoleh keberuntungan. Perhatikan suatu pelajaran berharga di tempat di mana kau disakiti. Kalau Anda ikut Tuhan sungguh-sungguh, di situ Tuhan akan tunjukkan glory. Ingat ya, di atas reruntuhanmu, kalau Anda bergantung lagi, di situ Tuhan akan bangun sesuatu. Merinding saya ngomong begini. Justru di tanggal harusnya mereka punah, mereka musnahkan musuh-musuhnya. That's the God of Israel. Itulah Allah Israel. Saya tidak bicara tentang Israel, the state of Israel. Negara Israel yang sekarang bahkan meninggalkan Tuhan jadi sekuler. I'm talking about Jesus Christ. Tuhan Yesus. Ayat 1. Pada hari yang ke-13 di bulan yang ke-12. Musuh orang Yahudi harusnya ngalahkan mereka. Tapi malah sebaliknya. Katakan malah sebaliknya. Nah, saya harap berkat ini mengikuti Anda. Malah sebaliknya. Prediksi musuh akan gugur dan gagal semua atas hidup Anda. Ini tahun kemenangan, ini tahun berkat internasional. Tuhan akan memberikan kepadamu kemenangan. Maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya, di seluruh daerah Raja Ahasiweros, untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka. Dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka, karena ketakutan pada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Tadi mereka ditakut-takuti, sekarang mereka tidak takut apa-apa. Jadi orang Kristen, pilih-pilih, jangan banyak takut. Takut itu hanya kepada beberapa aja. Pertama-tama kepada Tuhan. Lalu takutlah kepada otoritas yang benar ditaruh di atas hidupmu. Ya. Takutlah kepada Tuhan. Takutlah kepada hubungan-hubungan yang sifatnya covenant atau perjanjian. Kita sebagai anak mesti takut sama papa mama kita. Bukan takut buta ya. Bukan takut yang sifatnya buta. Bukan. Tapi takut yang sehat. Kita mesti takut sama pemimpin-pemimpin kita. Takut yang sehat. Takut yang sehat. Suami istri juga harus saling takut akan Tuhan. Jangan-jangan nanti jadi Anania Safira sama-sama binasa. Lebih baik seperti Priscilla Aquila yang saling melengkapi. Suami istri harus takut sama suaminya. Takut sama suami itu bukan ketakutan sama suami. Kalau suaminya suka pukul, laporkan. Ini negara hukum. Takut sama suami itu juga termasuk aku segan. Artinya segan itu gini. Kalau sang istri mau melakukan sesuatu tuh ingat-ingat. Sana istri siapa? You bawa nama lo suamimu. Itu lo istrinya ini. Ya. Kita semua itu ibu negara yang wanita. Cuman tidak tentu presiden sebuah negeri. Rumahmu itu negaramu. Anda adalah ibu negara di rumah. Anda membawa marga suami. Jikalau dahulu Anda membawa marga papa. Apa-apa Anda harus pikirkan kepalamu.
Suami mesti takut istri. Loh, ini kok biasanya orang malu mengatakan ini. Takut menyakitinya. Takut kalau dia gak happy. Orang sudah menikah dengan Anda kok Anda tidak bahagia, kan menikah itu sekali. Laki itu bisa egosentris. Laki itu bisa hidupnya berpusat pada dirinya. Karena memang kita semua itu diciptakan dengan ego yang lebih gede daripada kapabilitas kita. Laki itu ya dilahirkan ya dari kecil itu langsung sudah ada ego. Makanya dia harus ditempa, harus dilatih. Dia harus dididik supaya nanti kemampuannya setara dengan egonya. Kalau enggak Anda lihat ya, banyak pria di dunia ini enggak bisa apa-apa tapi egonya tetap sama. Nah, laki-laki belajar untuk takut sama istrinya. Berarti juga dengar-dengaran, berarti juga memperhatikan, mengasihinya sebagai seorang wanita yang punya pikiran, punya perasaan, punya kebahagiaan. Saya rasa kalau kita mengerti rasa takut ini dengan sehat, hidup kita akan sehat. Seorang yang bekerja kepada pada perusahaan atau bekerja kepada seorang bos atau seorang atasan, mesti takut sama atasannya. Jangan takutnya itu gitu loh, kalau nggak dilihat sembarangan. Tapi kalau dilihat ketakutan. Bukan, Tuhan ajarkan di Kolose juga, hai kamu hamba atau yang bekerja sama siapa, takutlah kan Tuhanmu. Bukan ketika mereka melihat, hormatilah, patuhi dan taati. Bukan supaya mereka memuji hanya untuk perkara-perkara yang mereka bisa lihat, tetapi bahkan ketika mereka tidak melihatmu, karena kamu pun punya Tuhan. Tuhan di atas. Dan janganlah justru sembrono kalau atasannya atau tuan majikannya, employernya itu adalah anak Tuhan. Justru jangan remehkan. Justru kamu harus double jalan di mil kedua, harus lebih sungguh karena sekarang Anda tidak bekerja hanya pada atasanmu juga saudara seiman. Sama-sama keluarga Tuhan. Harus lebih sungguh. Kalau biasanya takut gak digaji, sekarang lebih daripada salary, kalau saya kerja sama orang Kristen di atas saya, maka saya takut kalau saya tidak jadi berkat buat saudaraku dalam Tuhan. Kalau kita punya rasa takut seperti ini, sehat loh saudara. Hidup kita itu akan sehat dan selalu masuk dalam divine protection, perlindungan ilahi. Ya, saya masih di ayat berapa ini sekarang? Ayat 2. Oke, kita sekarang masuk ayat 3 langsung ya. Dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi karena ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka. Ya. Jadi ada rasa takut kepada Mordekai. Ini bagus. Jadi takut akan Tuhan itu juga bisa translate, bisa diterjemahkan takut sama orang-orang yang Tuhan taruh di hidupmu. Itu mesti penting. Sebagai gembala juga sebaliknya. Kita harus punya takut yang sehat terhadap jemaat. Paham ya? Takut yang sehat terhadap jemaat itu bukan begini loh ya. Waduh, jemaat kira-kira suka aku khotbahin apa ya? Kalau aku terlalu keras mereka meninggalkan gereja. Saya tidak peduli. Karena itu ketakutan yang tidak sehat. Itu ketakutan yang salah. You know, if you love somebody, kalau Anda mencintai, mengasihi seseorang, Anda tidak akan takut karena kasih melenyapkan ketakutan. Apa gunanya orang tua kalau Anda sungguh-sungguh cinta anakmu, Anda akan beritahu kepada anak Anda apa yang mereka perlu dengarkan. Bukan, janganlah. Main game terus kita biarkan. Jangan, nanti sampai kita tegur, dia marah. Lalu dia minggat dari rumah. Lalu dia tidak mengakui kita sebagai papa mamanya. Lah, itu namanya cinta yang egois. Demi menyelamatkan diri, biarin anaknya kecanduan. Biarin anaknya buang masa depan. Biarin anaknya sia-siakan waktu. Kalau saya jadi papanya, saya perangi. Kalau itu hanya soal gadget, perang. Lu mau benci papa gak apa-apa. Asal papa gak benci kamu. Papa beritahu kamu apa adanya. Stop it! Kamu udah begini terus berjam-jam setiap hari. Stop it already! Mau minggat? Gak apa-apa. Ya jangan. Tapi kalau sampai kamu minggat, ya sudah. Pastikan lo ya, kamu mau minggat kemana? Mau minggat kemana?
Tak arahkan supaya kamu jangan ngawur. Tapi nanti kalau kamu sudah jerah dan kamu sudah kehabisan uang, datang kembali ke saya. Jangan takut. Takut sama anak itu adalah takut melukai mereka. Takut sama jemaat itu artinya kami para hamba Tuhan itu punya takut yang sehat. Artinya begini, kalau saya mau melakukan sesuatu bukan soal dosa, itu saya harus memikirkan kepentingan orang lain dulu. Saya mikirkan kepentingan bersama, kepentingan orang lain. Apakah hal ini nanti akan membuat orang tersandung? Apakah akan membuat jemaat tidak bangga lagi, itu pendetaku? Apalagi melakukan yang salah. Kita harus memikirkan kepentingan bersama. Itu takut yang sehat. Yaitu takut melukai orang-orang yang kau kasihi. Takut mengecewakan mereka. Takut mengecewakan mereka. Itu rasa takut yang sehat. Mikirkan dengan baik-baik. Seperti saya pernah ceritakan dulu, saya dulu tuh sering road rage. Salah satu kelemahan saya itu saya suka ngamuan kalau di jalan, kalau naik mobil dulu. Sekarang gak berani saya, apalagi di Surabaya. Ya, kemarin itu saya lagi pulang dari olahraga, mobil saya loh yang gak tetangga, saya barusan pelan-pelan ke sana. Cuma di sini ada mobil satu yang ugal-ugalan. Itu saya dibel. Yang dibel biasa di sini, tin kadang-kadang tin cuman good morning gitu loh. Tapi belnya terus, itu kayaknya marah. Ya sudah, minggir. Saya sama istri saya nyetir, ya sudah. Saya nyetirnya, saya tersinggung. Gitu kayak tantangan loh, ayo mau F1. Saya kalau dulu, tak terima itu tantangan, ayo mau di mobil atau mau turun. Saya orangnya gitu dulu. Sekarang, saya gak berani. Bukan gak berani apa? Gak berani. Jangan-jangan kalau sampai saya turun, shalom. Bukan pura-pura, bukan mau munafik, tapi mikir. Saya berkata, Tuhan, jemaat atau bukan, saya tidak mau malu-maluin. Saya ini pemimpin. Ada rasa takut jabatan. Bukan takut kehilangan posisi, takut responsibility dari posisi itu. Tanggung jawab dari posisi itu. Takut karena jabatan saya. Takut gak Anda karena Anda menjabat sesuatu dalam ministry, dalam pelayanan? Takut gak Anda mempermalukan Tuhan? Ini takut akan Mordekai, Bapak Ibu. Saya ini rasanya disetir Tuhan ke arah yang lain. Padahal saya mau bicara tentang berkat kemenangannya. Kok diajarkan tentang takut akan Tuhan. Ini saya sekarang sudah benar-benar divert. Benar-benar sama Tuhan dibuat. Nggak nyampein persis apa yang saya ingin sampaikan. Ya biarin ya, kayak saya rasanya di sini. Saya perlu nanamkan rasa takut. Yang selama ini kita kenal secara ambigu, takut akan Allah, tapi tak terjelaskan. Coba saya jelaskan, takut akan Allah itu berarti juga takut suami, takut istri, takut jemaat, takut jabatan, juga takut orang tua, takut melukai anak, takut mengecewakan orang. Itu semua adalah translation atau terjemahan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di dalam ayat yang kita baca ayat 3 tadi berarti takut akan Mordekai. Takut akan orang Yahudi. Takut sama gereja. Celaka dong kalau tidak takut sama gereja lagi. Selingkuhannya pun dibawa ibadah sama-sama. Istrinya juga ada di sana. Di kursi sebelah situ. Rasanya lebih baik ya sudah waktunya di dunia ini rasa takut akan gereja pulih. Makanya harus ada gereja yang berdiri dan berani bicara dan berani suci dan berani kudus, berani beda sekalipun belum sempurna, masih OTW. Masih ada banyak yang harus disempurnakan, tapi lebih baik kita ke arah sana. Berabe dan cilaka kalau gereja sudah jadi biasa. Orang berdosa datang dengan nyantainya dan merasa tidak tertantang untuk berubah. Mendingan mikir dulu dah sebelum datang ke gereja. Belum datang ke gereja ini. Mikir dulu. Kalau nggak ready nggak usah datang. Bukan nggak usah ibadah, nggak usah join. Karena saya janji sama Anda, join di gereja ini, nggak keras kok gereja ini penuh kasih. Bedakan keras dan tegas. Tegas itu pendirian, tegas itu prinsip. That will never change di gereja ini.
Kalau nggak ready, don't join. Don't join. Paham maksud saya Bapak Ibu? Tapi yang sudah ready untuk join, datanglah ke Welcome Lounge. Sebelah sana ada ruang kaca. Anda bisa sapa kami, semoga gereja ini menjadi gereja yang nyaman buat Anda. Church ain't cheap, my friend. Jesus is never cheap. Yesus tidak pernah murahan. You think the gospel is cheap? Percayalah di neraka orang teriak-teriak, keluarkan aku dari sini, aku mau ke gereja. Percayalah. Saya kok dibawa Tuhan ke sini, ya sudah saya ngikut aja. Padahal saya mau ngomong tentang kemenangan-kemenangannya. Susulan, ya wis. Tapi intinya Anda sudah tahu poin 1, munculkan dulu. Janji Tuhan akan digenapi di mana kita disakiti. Tanggal 13 bulan 12. Di saat itulah sebaliknya terjadi. Lanjut ya, ayat keberapa sekarang? Ayat 4. Sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana raja dan tersiarlah berita tentang dia ke segalap daerah. Karena Mordekai itu bertambah-tambah besar kuasanya. Ini Mordekai itu loh, papa asuhnya Esther, papa rohani juga, mentornya. Maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya. Mereka memukulnya dengan pedang, membunuh dan membinasakannya. Mereka berbuat sekehendak hatinya terhadap pembenci mereka. Tadi mereka dibully, sekarang mereka di atas awan. Karena itu jangan cepat-cepat menilai hidupmu hari ini. You never know what tomorrow the Lord will do. Anda tidak tahu. Terus saya selalu ingatkan, barang siapa yang merasa dirinya miskin, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jangan kau minder, bekerjalah sungguh-sungguh. Kalau kita merasa dibanding orang lain kita tidak punya apa-apa, nggak apa-apa. Apa yang Tuhan kasih pada Anda yang free berupa talenta yang bisa Anda kembangkan sungguh-sungguh. Jangan tanggung jadi orang. Tapi kalau di sini ada orang yang merasa dirinya lebih fortunate, itu tidak tentu bicara tentang kaya atau materi, tetapi orang yang lebih hoki lah, lebih beruntung. Jangan gaya. Kalau talenta diberi, ingatlah talenta juga bisa diambil. Saya setiap kali kalau pas potong rambut ya, nah, saya dipotong rambutnya, nih saya dipotong rambutnya. Kalau saya nggak bisa potong rambut, kalau saya suruh potong rambut semuanya saya pakai mangkok ini. Kepotong telinganya sekalian, karena saya biarkan tetap khotbah aja. Nggak pandai dengan gunting, saya lebih pandai dengan pedang bermata dua. Nah, waktu saya dipotong, saya itu iseng ya. Namanya doa itu kan bisa dibawa di mana-mana. Anda nggak perlu doa seperti orang Farisi, tapi di dalam hati. Tapi saya berdoa untuk tukang potong saya. Ya, tukang potong saya rasa bukan orang-orang Kristen, tapi saya doakan Tuhan. Waktu dipotong itu kan nganggur ya. Ngeliatin rambut terus ya bosen, cepetan toh Pak gitu ya. Tapi saya mikir ya, orang ini ya nggak menyadari kasih karunia Allah. Semoga dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Mencari Tuhan yang benar ya. Itu kalau tangannya dia itu kecelakaan. Mau talentanya dia mahir motong merem pun bisa. Kalau jarinya putus ya sudah amblas. You see, talenta itu cuma sebatas sesuatu yang Tuhan taruh dan pinjamkan melekat padamu. Itu diambil ya sudah. Kadang-kadang kalau kita dalam kekayaan kita kira punya segala sesuatu. Saya beritahu ya, nafasmu kesendat aja. That's it. Amburadul itu semua empire-mu. Tuhan itu cuma semudah sentil gitu aja. Yang gua pinjemin ke lu, balikin sedikit, habislah kita. Ingatlah kalau kita di atas. Semua itu hanya kepercayaan. Itu yang dilupakan oleh Haman. Dia kira dia Perdana Menteri, aku lebih pangkat dari semua pegawai raja yang lainnya. 127 semuanya. Aku pegang cincin raja. Ada lagu bunyi. Dalam sekejap, cuman waktu 10 menit. Dia disulakan. Anda baca pasal sebelumnya. Luar biasa. Ini kitab yang dahsyat. Kenapa kita tidak baca kitab Esther? Kalau kita baca ini, jauh lebih seru dari drama sinetron manapun dan ini true story. Ini sejarah. Kita lupa, jangan cenderung lupa. Bahwa semua itu hanya kepercayaan. Orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya. Membunuh, membinasakannya. Berbuat sekehendak hatinya. Ayat 6. Di dalam benteng Susan,
saja orang Yahudi membunuh dan membinasakan berapa ratus orang? 500 orang musuh Yahudi. Kopek ya, 500. Juga disebut di sini. Pasandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai, dan Waisata. Toh nggak enak namanya, kalau punya anak jangan kasih nama ini. Ke-10 anak laki-laki Haman bin Hamedata, seteru orang Yahudi, dibunuh oleh mereka, tapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Sesuatu yang noble, sesuatu yang cukup bangsawan bagi orang-orang Yahudi saat itu yang miskin maupun kaya. Rakyat itu kan pasti terbagi antara orang yang the have dan yang tidak punya. Sudah pasti itu. Tapi lihat ya, sifat umat pilihan. Katakan sifat umat pilihan. Saya nggak peduli status kita dan berapa banyak uang kita punya di bank atau berapa sedikit. Kalau kita sama-sama menyandang gelar Kristen, sifat ini harus didapat. Nggak aji mumpung. Orang Kristen nggak aji mumpung. Mereka memang membunuh semua musuh karena memang itu titah Tuhan lewat Esther dan Mordekai. Karena Tuhan memutarbalikkan nasib musuh-musuh orang Israel. Dan memutarbalikkan nasib Israel pula. Tapi kepada barang rampasan, mereka tidak ulurkan tangan. Focus on your mission. Fokus pada misimu. Jangan kita itu jadi orang yang aji mumpung. Nah, Tuhan taruh di situ ya berarti milikku. Nanti lama-lama misalnya seperti orang jatuh dompetnya, enggak, itu kan itu enggak ada yang ngambil. Ya milikku. Jangan biasain jalan hidupmu dengan begitu. Ini adalah ilustrasi kacangan ya. Ini ilustrasi yang benar-benar murahan ya. Tapi intinya adalah jangan mauan. Pastikan bahwa berkat Tuhan itu berkat Tuhan. Bukan sesuatu yang tidak berhak Anda terima. Pada barang rampasan mereka tidak ulurkan tangan. Ini mungkin orang Yahudi kaya raya. Iya, di zaman Wall Street. Tapi orang Yahudi ini kan jajahan. Mereka semua itu jatuh miskin. Mereka semua itu di Babilonia 70 tahun lalu. Habis itu ke pindah tangan ini manajemennya itu. Dari Babel ke Medo Persia. Nggak bagus namanya mereka menjadi kaum budak. Padahal dulu kaum pilihan Allah. Tapi masih ada sifat-sifat dasar kaum pilihan yang tidak meninggalkan mereka. Dan ini harus dipelajari sebagai norma bangsa. Tapi sebelum bangsa kita berubah harus dimulai dari gereja. Gereja harus punya wibawa. Orang-orangnya gereja harus punya wibawa. Kita harus punya wibawa. Saya tuh ketemu orang itu dari tangga sosial ekonomi itu yang begini sampai gitu saya ketemu semua. Dan kalau saya bertemu dengan orang-orang yang kiranya mungkin saya punya sesuatu lebih dari mereka. Saya belajar sama Tuhan untuk saya ingat bahwa kita semua itu sama. Tentu siapa? Tapi waktu saya harus bertemu dengan orang tertentu misalnya seperti ini. Belas sungguhan saya gak ada mindernya sama sekali. Saya tidak merasa orang lebih fortunate dari saya. Karena sama-sama kita punya. Adalah apa yang menjadi hak hidup kita dari Allah. Bapak ibu saudara, kita jadi orang itu tidak boleh sombong. Kita juga tidak boleh minder. Kalau orang takut sama Tuhan tuh, dia tidak akan rasakan low, dia juga tidak akan takut ketinggian. Saya ajari kita semuanya untuk punya sifat dasar bangsa Israel umat pilihan. Yang tidak pernah luntur sekalipun mereka dalam pembuangan. Kepada barang rampasan, mereka tidak ulurkan tangan. Mereka fokus pada tujuan mereka. Nah seringkali apa yang membuat kita distracted, tidak fokus, itulah yang akhirnya menjatuhkan kita financially atau apapun juga dalam hidup kita. Ingat ya, saya kembali ke cerita Haman ini kan kayak Hitler. Jadi saya dulu juga pelajari sejarah waktu saya masih SMA di Kanada. Hitler itu sebenarnya dia punya teknik perang itu sudah jago banget. Di zaman itu dia bisa mengkombinasikan, karena ini daratan, antara angkatan darat dan angkatan udaranya. Angkatan udaranya namanya Blitzkrieg. Blitzkrieg itu adalah dibom semuanya langsung cepat masuk pasukan SS. Pasukan Hitler itu masuk langsung kuasai. Dan mereka mau coba kuasai Paris, mereka udah mau kuasai Paris, mau kuasai semua. Mau kuasain Italinda, Italikan, Mussolini adalah aliansi mereka. Tapi mereka kuasai negara-negara sampai mau kuasai Rusia kan mereka nggak bisa. Tahu nggak Hitler itu gagalnya karena apa?
Karena prinsip Alkitab ini tetap sama, mau kita terapin di militer kayak di bisnis kayak semua itu sama. Karena Tuhan itu pencipta alam semesta. Mau tahu enggak? Hitler deviasi. Dia sebagian tentara dan konsentrasinya diarahkan ke concentration camp untuk bunuh dan sikat orang Yahudi. Dia punya 2 agenda yang akhirnya satu mengganggu. Agenda satunya dia mau menguasai seluruh dunia, menguasai Eropa. Ya kan, Asia sudah ada lah. Waktu itu perang dengan Jepang dan sebagainya. Tetapi yang di bagian Eropa, dia mau kuasai itu. Dia mau kuasai. Tapi dia juga kepingin musnahkan Yahudi. Jadi ini membuat dia slow dan terbagi. Banyak orang di dalam hidupnya juga tidak bisa konsentrasi. Ministry pelayanan juga tidak konsen. Semuanya oke, ecek-ecek kaki. Tidak pernah deep di sesuatu, tidak pernah mendalami. Bisnis juga sama. Orang kerja susah itu bisa habis dalam sesuatu dalam kecerobohanmu. Saya melayani satu orang yang nangis-nangis di zaman terjadi yang bodong-bodong itu. Kena dia. Hampir semua savingnya kena. Padahal dia punya karir yang bagus. Hanya karena dia mau cepat kaya. Kasian kan? Bapak ibu saudara, jangan kau ulurkan tanganmu pada barang rampasan. Kalau fokusmu adalah tangkap penjahat, ya tangkaplah penjahat. Jangan ulurkan tangannya jahil pegang barang rampasan. Tangan jahil ini ada dalam ministry. Bukan korupsi keuangan. Tapi kadang-kadang aku mau itu, aku mau ini. Dalam bisnis juga ada tangan-tangan jahil yang membuatmu tidak konsentrasi. Percayalah nanti ini besar. Ini akan membuatmu bangkrut. Ini membuatmu rasa keberhasilan tertentu. Tapi ini nanti akan jadi kejatuhanmu. Pastikan kita itu punya tangan itu. Mengerjakan sesuatu itu dengan konsentrasi penuh. Kanan dan kiri harus bekerja sama. Orang yang bekerja hari-hari ini hati-hati. Karena ekonomi lagi susah. Jangan halalkan segala cara demi cepat kaya. Karena justru itu membuatmu cepat bangkrut. Kerja itu harus fokus. Tidak usah ingin sesuatu lebih banyak. Kalau memang bukan rancangan Allah. Atau minimal bukan musimmu hari ini. Kalau Anda baca ini dahsyat luar biasa. Mereka punya suatu sifat tidak mengulurkan tangan pada barang rampasan. Pada hari itu juga, kalau Anda lihat ayat 11, jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. Coba lihat ya, tadi ada terbunuh 500 orang termasuk 10 anak-anak Haman. Lalu titah raja, ayat 12, kepada Ester sang ratu di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Jadi adalah 510. Atau termasuk sudah include di dalamnya. Di daerah-daerah kerajaan lain entahlah apa yang diperbuat mereka. Dan apakah permintaanmu sekarang? Niscaya akan dikabulkan. Apa keinginanmu lagi? Niscaya dipenuhi. Tapi Esther tetap profesional. Dia konsen penuh. Ditanyai lu mau apa lagi? No. Aku hanya mau menghentikan pembunuhan massal. Perencanaan pembunuhan massal atas umatku. Aku tidak minta kekayaan musuh-musuhku. Coba lihat ya. Luar biasa. Ini diajari kita spirit konsentrasi, spirit fokus ayat 13. Lalu jawab Esther, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkannya lah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini. Dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulakan pada tiang. Raja pun menitahkan berbuat demikian. Maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan dan ke-10 anak Haman disulahkan. Orang pertama Esther langsung minta. Haman memang sudah mati, tapi 10 anaknya masih hidup. Kalau kita belajar, kalau pernah kita lihat film-film kungfu zaman dulu, itu kan selalu begitu. Anaknya siapa balas dendam, ke ini gak mari-mari. Tapi itulah faktanya. Haman sudah mati, tapi Esther tahu selama 10 anaknya ini masih ada, akan bahaya. Ini cerita perang ya, karena itu 10 orang itu harus diamankan. Saya kagum dengan Esther, dia wanita, tapi dia tahu menuntaskan tugas. Dia tahu menuntaskan tugas. Ya. Dia tahu bagian apa yang harus dia benahin. Bagian apa yang harus dia kuatkan. Apa yang harus dia hentikan. Saya kagum, ini perempuan. Nggak ngerti perang. Gadis dusun, gadis desa, diangkat jadi ratu. Karena dia bukan hanya cantik parasnya, tapi punya karakter iman. Tapi kok bisa punya pikiran sangat taktis
taktis dan teknis sekali. Dia berkata, saya minta 10 orang itu aman dulu. Selesai aman, coba Anda lihat ya. Lalu jawab Esther. Kan pada tanggal 13 bulan 12 itu kan sudah bunuh 500 orang. Bukannya Esther ini nafsu, tapi Esther tahu bahwa tidak berhenti di situ. Kalau kau sisakan ulat, nanti jadi ular kobra. Jadi Esther tahu, dia pikir kemenangannya tidak boleh setengah. Orang itu jangan separuh-separuh dalam setiap bidang dan pekerjaan. Apapun yang kau perjuangkan, segenap hati. Jangan toleh kanan kiri, jangan matanya itu jelalat ke kiri kanan. Konsen ke situ, sampai kau jadi yang terbaik di dalam versi Tuhan. Di area itu. Dan percayakan sisanya. Kejar kemenangan itu jangan setengah, tapi harus sampai sempurna. Skor itu jangan berhenti sampai 90. Bahkan 99, saya itu paling gak mempan kalau orang berkata gini. Wah gini, oh gimana kabarnya? Lalu dia berkata, sudah 99% pasti jadi. Saya langsung ketawa. Soalnya kenapa? Kalau nanti gak jadi, mau Anda ngaku itu 1% yang gak jadi, bagi saya tetap gak jadi. Sudahlah, jadi atau gak jadi, sebelum jadi, anggaplah gak jadi, kejar terus. Kalau itu benar, kalau itu betul, usahakan sungguh-sungguh. Jangan main presentasi, 90% sudah pasti. Selama ada ketidakpastian, itu bukan 90 Bapak Ibu, itu 100% pasti, 100% tidak pasti. Nangkep ya? Kalau saya telepon sama orang, kamu datang nggak? 75% aku pasti datang. Jangan kasih saya presentasi. Lu datang atau kagak? Saya nggak main presentasi. Soalnya nanti kalau kamu nggak datang, kamu cuma tinggal berkata, aku nggak jadi ya. Loh, katanya 25%. Peduli amat. Jangan gampang. Kalau Anda itu kejar sesuatu, 100 is the number. Anda mau kudus sungguhan. Dan bilang, nanti dulu pelan-pelan ya. Aku mau quit ini. Misalnya aku mau quit sesuatu, kebiasaan buruk. Pelan-pelan, progresif nanti aku quit dulu 30% ya. Saya cuma bilang, quit atau enggak, sisanya kuasa Tuhan. Jangan kasih saya presentasi. Saya mau ikut Tuhan. Tapi tunggu dulu ya. Kuburkan ayahku dulu. Aku enggak bisa, bukan kuburkan ayah itu bukan berarti kita diajari enggak berbakti. Tapi tunggu dulu, aku tetap harus melakukan penyembahan tertentu misalnya. Enggak bisa gini loh. Anda mau ikut Yesus atau tidak? Coba gitukan pejabat kalau bisa. Ini raja di atas segala raja. Lu mau ikut atau enggak? Lain cerita kalau belum sadar. Kalau sudah sadar lalu kita menunda. Itu beda. Ikut atau tidak? Udah gitu aja. Tinggal kita nunduk atau nantang. Yang Maha Kuasa. Udah gitu aja. Gitu aja kok repot. 90% pasti jadi. Nggak usah gitu-gituan. Jadi atau enggak. Kalau nggak jadi nggak usah ngomong sama saya. Udah gitu aja. Pas jadi aja ngomongin. Nah kamu punya PR. Jangan kasih presentasi. Aku nggak mudah beli yang gituan. Presentasi gituan. Ini bukan keras ya. Ini berprinsip. Ini berprinsip. Coba Anda baca lagi. Saya sudah mau selesai kok. Bentar lagi ya. Ayat berapa tadi saya lupa. Oh, ayat 13. Lalu jawab Esther, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat. Besok pun tanggal 14-nya, dia minta. Jadi Esther minta kepanjangan waktu, perpanjangan. Besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini, dan ke-10 anak Haman itu tidak akan disulahkan pada tiang. Raja pun menintahkan berbuat demikian, maka undang-undang itu dikeluarkan, dan 10 anak Haman disulahkan. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14. Bulan Adar juga, atau bulan 12, dan dibunuhnyalah di Susan, 300 orang, extra 300 points. Kalau dia berhenti di tanggal 13, mereka hanya berhasil menangkap 500 musuh Yahudi. Ternyata masih ada buntutnya extra 300 points ini, bisa jadi justru 300 inilah yang kakap. Kalau Esther berhenti sampai 500 dan berkata cukuplah, maka dari 300 ini mungkin akan keluar Raja Agag. Agag itu adalah seorang raja yang dibiarkan oleh Saul hidup ketika dia kalahkan Amalek, yang akhirnya dicincang-cincang sama Samuel. Dan gara-gara Saul memberontak pada titah Tuhan, Agag ini beranak.
Padahal semua keluarganya sudah dimusnahkan oleh bangsa Israel saat itu. Tapi yang disisakan adalah ternak wagyunya dan rajanya. Lucu ya, gak ada jalan tengah. Orang itu kelihatannya tetap radikal, tetapi memang dia kompromi. Jadi yang disisakan adalah hewan dan rajanya sekalian. Semua rakyat terpunah. Tapi dia lupa. Dalam waktu 1 minggu sebelum Israel datang terlambat untuk mempersembahkan korban. Ketika Samuel datang untuk, saya tadi bilang apa? Ismail? Samuel ya. Samuel mau mempersembahkan korban itu. Dalam 1 minggu itu Agag pasti tidur sama 1 orang. Perempuan. Diizinkan Saul. Mungkin itu servis kali ya. Kan banyak yang gituan di dunia yang kotor ini. Dan keluarlah keturunan baru. 500 years later. 500 tahun kemudian. Keluarlah Haman. Mereka tahu, Esther tahu. Ini kalau terulang sejarahnya. Kutuk terulang lagi. No. Nggak bisa. Harus sampai tuntas, sampai bersih. Mereka tangkap 300 orang lagi, justru itulah yang kakap. Extra 300 points. Lalu setelah itu kita lihat ayat 16, ini saya selesai. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Lanjut aja lah, tinggal 2 ayat. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam 3 bulan Adar. Pada hari yang ke-14 baru berhentilah mereka setelah mereka tuntas ya. Berhentilah mereka dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Lu mau celebrate, now is the time. Kalau sudah selesai dan kelar. Jangan sisakan PR. Apapun itu jangan sisakan PR. Jangan sisakan. Kalau Anda berada di perempatan jalan, misalnya dari sekolah, mau lulus, jangan ada PR. Masa mudamu itu harus selesai, supaya nanti tidak ada PR lanjutan di proses Tuhan di dalam kehidupan rumah tanggamu. Sebelum punya anak, transisi lagi Sungai Yordan, selesaikan. Sebelum nanti tidak berdua saja, kalau ada unek-unek, mari. Supaya nanti waktu ada anak, tidak lanjut ke piring terbang di bawah sana. Bapak ibu saudara, tuntaskan pada hari yang ke-14 baru mereka berhenti, ayat 18. Akan tapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15. Hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk mengantar makanan. Jadi di Israel hari ini ada 2 hari untuk Purim. Kalau nggak salah bulan April ya, yaitu hari tanggal 14 dan 15-nya. Karena 13-14 mereka kerja. Yang 13 semua pedusunan selesai, tapi yang di Jakarta lebih banyak. Ya, yang di ibu kota itu semua justru adalah mastermind-nya. Makanya mereka butuh 1 hari lagi untuk ringkes-ringkes tanggal 14. Jadi ada perbedaan. Di dusun-dusun desa-desa tanggal 13 mereka itu kayak Natal gitu loh. Purim itu artinya undi. Dan mereka merayakan cerita Esther ini. Karena ini dalam sejarah mereka. Tapi yang di Puri Susan, yang di Benteng Susan, itu 14. Tanggal 15 baru dirayakan. Karena 14 mereka masih kerja. Apa yang kita bisa petik dari ini, bahwa jangan sisakan PR. Selesain. Setiap transisi hidupmu selesai. Dan antara orang dengan orang berikutnya yang melanjutkan harus selesai di generasimu. Kalau nggak selesai di generasi ini, nanti jadi PR yang nggak perlu. Karena setiap orang punya peperangannya. Setiap orang akan ada setannya sendiri yang melawan. Janganlah kau wariskan setanmu. Poin 1. Kemenangan-kemenangan susulan. Number 1. Janji Tuhan akan digenapi di mana kita disakiti. Catat itu sebagai rema dari Roh Kudus. Nomor 2. Kejarlah kemenangan yang sempurna. Perfect score. Perfect score. 3. Jangan sisakan pertempuran untuk orang selanjutnya. Untuk orang berikutnya. Munculkan 3-tiganya, tolong difoto. Supaya Anda ingat semua yang saya khotbahkan hari ini. Semoga sudah menjadi berkat. God bless you. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri.